Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proposal kami mengenai pembangkit sistem hybrid pada energi angin dan matahari untuk penerangan jalan tol lintas Sumatera. Berikut adalah outline dari presentasi kami. Yang pertama, pendahuluan. Jadi, menurut Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL, PT PLN dibutuhkan untuk menghasilkan energi rata-rata sebanyak 55.000 MW per tahun dan data ini tercatat sejak 2010 sampai tahun 2019. Dan sampai saat ini, kebutuhan energi di Indonesia sebagian besar masih dipenuhi oleh sumber energi konvensional seperti minyak bumi, diesel, batu bara, dan lain-lain. Akan tetapi, sumber energi konvensional ini sampai saat ini menuai kontroversi karena energi tersebut dianggap tidak ramah lingkungan dan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, diperlukan untuk mencari sumber energi yang ramah lingkungan dan dapat diperbarui. Contohnya adalah energi angin dan energi surya. Energi angin dan energi surya dianggap sebagai alternatif yang paling baik untuk diterapkan karena dapat disediakan pada semua kondisi. Pada kesempatan ini kami mengajukan proposal kami dengan menggabungkan kedua sumber energi tersebut menjadi suatu sistem hybrid untuk menghasilkan energi listrik. Dan energi ini digunakan untuk penerangan jalan. Tujuan dari proposal ini adalah membuat rancangan pembangkit hybrid tenaga angin dan sel surya untuk penerangan jalan tol lintas Sumatera. Dan terdapat 4 manfaat dari proposal ini. Yang pertama yaitu menjadi alternatif untuk meminimalisir kekurangan dari masing-masing sumber energi. Yang kedua, sistem memiliki tingkat keandalan dan efisiensi yang tinggi. Ketiga, sistem ini tidak menimbulkan polusi. Dan yang keempat, sistem ini digunakan sebagai energi untuk penerangan jalan. Kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kondisi sumber daya energi di Indonesia. Berdasarkan data dari Dewan Energi Nasional, potensi energi matahari di Indonesia mencapai rata-rata 4,8 kWh meter kuadrat per hari. Selain dianugerahi energi matahari yang melimpah, Indonesia juga dianugerahi energi angin yang potensial untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik di beberapa daerah. Berdasarkan data dari beberapa stasiun BMKG di Pulau Sumatera pada tahun 2015, kecepatan rata-rata angin di Pulau Sumatera sebesar 2,8 meter per second dan penyinaran matahari sebesar 59,92%. Berdasarkan data tersebut, maka kami ingin memasang wind turbine solar hybrid street light system di jalan tol lintas Sumatera, tepatnya di sepanjang tol Medan, Kuala Namu hingga Tebing Tinggi sepanjang 61,70 km. Nah, jadi apa sih solar hybrid street light system itu? Nah, jadi sistem ini adalah sistem penerangan jalan LED yang mampu mengkonversi energi yang didapatkan, yaitu energi matahari dan angin, untuk digunakan sendiri oleh lampu tersebut. Nah, kemudian sistem ini sendiri terdiri dari modul surya, turbin angin, baterai siklus dalam, pengontrol, dan satu atau beberapa lampu jalan. Nah, bagaimana sih cara kerja dari sistem ini sendiri? Nah, sistem hybrid ini sendiri bekerja dengan cara memanen energi dari angin dan matahari yang didapatkan, kemudian menyimpannya dalam baterai siklus dalam, yang kemudian akan digunakan untuk menyalakan lampu jalan di malam hari. Selanjutnya, spesifikasi wind turbine solar hybrid street light system itu sendiri. Nah, jadi pertama-tama, jenis turbin angin yang kami pilih untuk digunakan adalah jenis vertical axis wind turbine. Nah, mengapa kami memilih jenis turbin ini? Pertimbangan yang pertama adalah kecepatan angin di jalan tol berkecepatan rendah. Sementara itu, jenis vertical axis wind turbine ini sendiri dapat bekerja dalam angin berkecepatan rendah, berbeda dengan horizontal axis wind turbine. Pertimbangan yang kedua adalah kemampuan dari jenis wind turbine ini untuk menangkap angin dari berbagai arah, sehingga cocok untuk digunakan pada jalan tol lintas Sumatera. Kemudian sistem ini dilengkapi oleh komponen pendukung seperti anemometer dan sensor cahaya.
Nah, selanjutnya akan dijelaskan spesifikasi detail dari wind turbine solar hybrid street light system. Nah, jadi sistem ini dengan konfigurasi turbin angin berdaya 1300 watt, panel PV 100 watt, satu LED dengan daya 60 watt, dan 4 baterai dengan voltase 12 volt dan 100 ampere. Nah, jadi untuk sistem ini sendiri dapat bekerja 5 hari durasi kerja dengan tidak ada angin atau sinar matahari dikarenakan energi dari sinar matahari dan angin yang sudah disimpan oleh baterai. Kemudian harga dari masing-masing adalah dengan perkiraan 6.700.000 per setnya. Kemudian bisa dilihat sendiri pada slide ini adalah spesifikasi dari turbin anginnya itu sendiri. Nah, jadi dari spesifikasi ini yang bisa digarisbawahi adalah cut in speed dan cut out speed. Jadi pertama-tama akan dijelaskan apa sih cut in dan cut out speed itu sendiri. Nah, cut in speed adalah titik di mana turbin mulai menghasilkan listrik dari hasil putaran turbin yang digerakkan oleh angin. Sementara cut out adalah titik di mana seberapa cepat atau kecepatan turbin bisa berputar sebelum kecepatan itu bisa membuat turbin rusak atau beresiko. Atau dengan kata lain, cut out adalah kecepatan maksimum turbin angin bisa berputar tanpa terjadi kerusakan. Jadi bisa dilihat dari spesifikasi wind turbine ini, cut in speed dari wind turbine ini adalah 1 meter per second, sementara untuk cut out speednya adalah 16 meter per second. Selain itu, wind turbine ini sendiri dapat bertahan pada angin kecepatan 60 meter per second. Kemudian hal lain yang bisa digarisbawahi adalah jangka hidup dari turbin angin ini sendiri adalah minimal 20 tahun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang spesifikasi lanjutan dari sistem hybrid yang kita gunakan. Berdasarkan peta potensi energi surya dari Kementerian ESDM, rata-rata intensitas cahaya matahari di Pulau Sumatera yaitu dari rentang 4 sampai 4,6 kWh per meter kuadrat. Selain itu, untuk memperoleh besaran intensitas cahaya matahari secara real time, kita juga dapat menggunakan sebuah sensor cahaya LDR, Light Dependent Resistor, yang akan terhubung dengan sebuah microcontroller Atmega 328 Arduino Uno. Penggunaan intensitas cahaya matahari secara real time ini dapat kita manfaatkan nantinya untuk menentukan kapan LED tersebut akan nyala atau tidak. Bagaimana sebuah sensor dari LDR tersebut dapat mengetahui besaran intensitas cahaya matahari secara real time, yaitu karena karakteristik dari si LDR tersebut, di mana dia akan berubah nilai resistansinya sesuai dengan intensitas cahaya matahari yang dimengenainya. Untuk mengukur tersebut, Arduino akan memperoleh perubahan tegangan yang sebelumnya didapat dari konversi perubahan resistansi LDR oleh sebuah rangkaian. Selanjutnya, untuk spesifikasi sensor LDR yang kita gunakan, kita menggunakan sensor cahaya dengan LDR Light Detection Module for Arduino. Harga satuannya yaitu sebesar Rp15.476 per satuannya, dengan spesifikasi untuk input voltage yaitu sebesar 3,3 volt sampai 5 volt arus DC, dan untuk output yang dikeluarkan yaitu output analog dan output digital. Untuk Arduino yang kita gunakan, kita menggunakan Arduino Uno Rev 3 dengan ukuran 33 x 15 x 5 mm. Harga satuan dari Arduino tersebut yaitu setara dengan $22 atau jika dirupiahkan sebesar Rp315.000 per satuannya. Spesifikasi dari Arduino tersebut yaitu microcontroller yang digunakan yaitu Atmega 328, operating voltage yaitu sebesar 5 volt, recommended supply voltage antara 7 sampai 12 volt, supply voltage dalam limit 6 sampai 20 volt, dan juga memiliki digital input output pin sebesar 14. Untuk spesifikasi lebih lanjutnya dapat dilihat pada slide yang akan ditampilkan. Untuk arus yang telah dibangkitkan, kita juga menyimpannya dalam baterai. Baterai ini akan dipasang dalam setiap sistem hybrid yang dibangkitkan. Baterai yang digunakan yaitu baterai VRLA AGM-U+. Alasan penggunaan baterai ini yaitu dengan sesuai dengan namanya, VRLA adalah Valve Regulated Lead Acid. Jadi baterai ini dirancang khusus agar cairan elektrolit dalam baterai tersebut tidak tumpah atau bocor ataupun menguap. Selain itu, baterai VRLA yang kita pilih adalah baterai VRLA AGM, di mana dia memiliki sebuah pemisah atau separator
yang terdiri dari fiberglass yang akan terletak di antara plat-plat sel yang akan berguna untuk menyerap cairan elektrolit agar tersimpan di pori-pori si fiberglass tersebut. Selain itu, keuntungan penggunaan dari baterai VRL AGM ini adalah karena dia memiliki ketahanan dalam siklus pengisiannya. Selain itu juga dia memiliki ketahanan dalam penggunaannya, anti tumpah ataupun bocor, dan juga bebas perawatan atau maintenance. Untuk spesifikasi baterai yang kita gunakan, kita menggunakan baterai dengan voltage 12 volt, kapasitas 100 ampere, length 400 mm, dan juga untuk spesifikasi lebih lanjut, kita dapat melihatnya pada slide yang telah ditampilkan. Keuntungan yang bisa kita dapatkan apabila kita menggunakan sistem ini. Yang pertama itu area yang berlaku lebih luas. Maksudnya di sini adalah sistem hibrida menawarkan keandalan dan kesinambungan yang jauh lebih baik ke area dengan tingkat radiasi matahari yang lebih sedikit, musim hujan yang lebih panjang atau musim dingin yang lebih panjang. Terus keuntungan yang kedua yaitu daya tahan baterai yang dimiliki lebih lama. Yang ketiga, lebih hemat biaya. Di sini maksudnya adalah sistem hybrid surya angin ini bisa memiliki produksi yang lebih tinggi untuk menyalakan lampu LED berkapasitas lebih tinggi. Atau keuntungan yang keempat adalah instalasi dan perawatan yang lebih mudah. Selanjutnya di sini aku akan menjelaskan mengenai biaya investasi dari hybrid solar system ini. Yang pertama itu biaya investasinya. Terkait biaya investasinya, di sini ada 5 komponen yang mempengaruhi biaya investasi. Yang pertama itu wind turbine-nya sendiri. Nah, di sini kita mengambil asumsi dengan pakai jalan tol Medan Kuala Namu tebing tinggi ini yang sepanjang 61,7 kilo. Nah, dengan interval lampu sejauh 36 meter, berarti kita membutuhkan wind turbine sebanyak 1.714 turbin. Nah, dengan harga satuan yang kami tawarkan itu sebesar 6.779.724,30 rupiah. Nah, karena jumlahnya 1.714, berarti total dari untuk suatu komponen wind turbine aja yang kita perlukan sebanyak 11.620.447.450 rupiah. Nah, kemudian komponen yang kedua yaitu Arduino Uno. Nah, Arduino Uno akan dipasang sebanyak jumlah lampu jalannya, yaitu sebanyak 1.714. Dengan harga satuan dari Arduino Uno sendiri ini adalah 315.000, sehingga total dari Arduino Uno yang kita perlukan adalah senilai 539.910.000. Kemudian yang ketiga ada sensor cahaya. Sensor cahaya ini diperlukan di masing-masing lampu jalan, sehingga jumlahnya itu 1.714. Yang harga satuan sensor cahayanya itu sebesar 15.476 rupiah. Sehingga harga total dari sensor cahaya ini senilai 26.525.864 rupiah. Nah, dari ketiga komponen utama ini kita cari untuk biaya tak terduganya. Nah, biaya tak terduga itu 10% dari total 3 komponen ini, sehingga didapat biaya tak terduganya senilai 1.218.688.331 rupiah. Nah, kemudian kita perlu nih biaya instalasi. Biaya instalasi itu biaya untuk pemasangannya. Nah, biaya pemasangannya itu didapat dengan asumsi 10% dari total turbinnya, total Arduino Uno, total sensor cahaya, dan total biaya tak terduga. Nah, didapat biaya instalasi untuk keseluruhannya itu senilai 1.340.557.164 rupiah. Nah, jika ditotal sebagai biaya investasi itu senilai 14.746.128.810 dan 18 sen rupiah. Itu untuk biaya instalasinya. Kemudian ada namanya biaya maintenance. Nah, biaya maintenance itu biaya perawatan dari lampu jalan ini.
Nah, asumsi yang digunakan itu biaya maintenance itu 2% dari biaya investasi total per tahun. Nah, sehingga didapat biaya maintenance-nya itu untuk 1 tahun senilai 294.922.700. Saya ulangi, 294.922.576 dan 20 sen rupiah. Nah, kemudian dengan asumsi bahwa jangka hidup dari lampu jalan ini selama 20 tahun, sehingga dari total biaya perawatan yang per tahun itu dikali sama 20. Sehingga total dari biaya maintenance selama jangka hidup lampu jalan itu senilai 5.851.524 rupiah dan 7 sen. Nah, yang selanjutnya adalah perhitungan payback period dengan asumsi waktu operasional efektif adalah 12 jam. Untuk energi surya, energi yang dihasilkan dari daya maksimal 100 dan intensitas penyinaran 4,6 kWh per meter kuadrat, maka energi yang dihasilkan dalam satu hari adalah 5.520. Dengan jumlah panel sebanyak 1.714, maka energi yang dihasilkan setiap harinya adalah 9.461,28 kWh. Untuk energi angin, energi yang dihasilkan adalah 34.560. Dengan jumlah sebanyak 1.714, maka energi yang dihasilkan setiap harinya adalah 59.235,84 kWh. Berdasarkan Peraturan Menteri SDM Nomor 17 Tahun 2013, maka feed-in tarif untuk solar cell sebesar Rp3.500. Pendapatan PLTS adalah 3.500 dikali 9.461,28 kWh dikali 365 hari, maka pendapatannya adalah 12.086.785.200 rupiah per tahunnya. Untuk PLTB hingga saat ini pemerintah belum menetapkan feed-in tarif untuk wind turbine, maka untuk memperkirakan pendapatan dari PLTB digunakan data feed-in tarif yang diterapkan di Inggris berdasarkan dari data yang dihimpun oleh Dewan Energi Nasional, yaitu Rp5.300. Pendapatan PLTB adalah 5.300 dikali 59.235,84 kWh dikali 365 hari, maka pendapatannya adalah sekian. Dengan demikian, maka kira-kira 2 bulan bisa menutup biaya investasi dari wind turbine solar hybrid street light system, termasuk untuk biaya pemeliharaan selama 20 tahun ke depan. Berikut adalah desain wind turbine solar hybrid street light system yang terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen yang pertama adalah turbin. Turbin yang digunakan adalah jenis vertikal dan disertai komponen pendukung yaitu sensor dan alat ukur. Komponen selanjutnya adalah solar panel dilengkapi dengan sensor cahaya LDR atau disebut juga light dependent resistor. Komponen selanjutnya merupakan street lamp. Street lamp ini merupakan objek pengguna energi turbin dan solar yang awalnya diolah terlebih dahulu sehingga dapat digunakan untuk pencahayaan. Komponen selanjutnya adalah autocontroller. Autocontroller ini terhubung dengan LDR. Jenisnya adalah microcontroller Atmega 328 Arduino Uno. Baterai ada berfungsi untuk menyimpan energi berlebih yang dihasilkan, sehingga dapat digunakan kembali. Selanjutnya ada foundation sebagai penopang badan wind turbine. Jadi pada riset yang dilakukan oleh Liming pada tahun 2007, lampu jalan konvensional itu membutuhkan energi sebanyak 1.825 kWh per tahun dan dikonsumsi batu bara sebanyak 400 gram per kWh, atau dalam 10 tahun dikonsumsi batu bara sebanyak 7,3 ton. Jadi apabila terdapat 120.000 lampu jalan, maka dalam 10 tahun dikonsumsi batu bara sebanyak 876.000 ton, sehingga dihasilkan emisi berupa CO2 sebanyak 3 juta ton, SO2 sebanyak 17.500 ton, dan NO2 sebanyak 13.000 ton, serta dihasilkan partikulat lain. Seperti yang telah kita ketahui, CO2, NO2, dan SO2 merupakan gas-gas rumah kaca, hingga berdasarkan riset yang dilakukan oleh Ansari pada tahun 2017, penggunaan sistem hybrid dapat menurunkan hingga 80 hingga 90% emisi yang dilepas oleh penggunaan batu bara.
Dibutuhkan sekitar 1.714 buah lampu untuk menerangi ruas tol dari jalur Medan Kuala Namu menuju Tebing Tinggi. Lalu berikutnya juga, setelah dilakukan perhitungan dengan desain dan spesifikasi yang dijelaskan pada bab 2, kami menemukan kebutuhan biaya sebesar 14,7 miliar untuk biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan sekitar 5,8 juta untuk 20 tahun. Nah, energi yang dihasilkan sendiri dari panel surya itu sekitar 9.461 kWh, sedangkan energi angin yang dihasilkan itu sekitar 59.235 kWh. Dengan perhitungan payback period, maka didapatkan waktu selama 2 bulan untuk menutup biaya investasi termasuk biaya pemeliharaan. Sarannya nih, yang pertama, sistem hybrid dapat kita gunakan sebagai alternatif dalam pembangkitan energi listrik guna memaksimalkan pemanfaatan potensi pembangkitan yang ada pada suatu area. Perlukan nih pengambilan data sumber energi pembangkitan yang lebih komprehensif guna memastikan sistem pembangkitan yang akan diterapkan pada suatu area dapat berfungsi secara optimal. Lalu pemanfaatan energi dan yang terakhir, pemanfaatan energi matahari, angin maupun energi terbarukan lainnya perlu lebih ditingkatkan di Indonesia sebagai alternatif dari sumber energi yang sudah ada digunakan di Indonesia seperti halnya batu bara, panas bumi, minyak, dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang atau tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.